Hari libur pergi dengan Pak Hidayah. Diajaklah aku ke kolam renang. Jangan sampai kita lupa beribadah, kelak hidup tak tenang. Shalom, saudaraku yang dikasihi Kristus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih sudah bergabung dalam perbaktian malam ini, dalam renungan malam hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Biarlah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mempelajari firman Tuhan, memberi jiwa dan pikiran kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, untuk bisa menafsirkan kehendak Allah dalam hidup kita dan melakukannya dengan benar dan sesuai kehendaknya. Biarlah kita memperoleh berkat dan kasih karunia Tuhan melalui firman-firman yang kita pelajari. Baik, kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kami, menuntun kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami semangat dalam beraktivitas, memberikan kami kekuatan dalam menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami selalu bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, menghadapi segala tantangan, baik penyakit maupun masalah ekonomi, maupun masalah politik, maupun masalah pendidikan, maupun masalah kesehatan. Biarlah semua Tuhan kami hadapi, kami jalani, karena segala yang terbaik yang Tuhan berikan untuk menuntun kami, menjaga kami, menolong kami untuk melalui segala situasi, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami keselamatan dan segala berkat Tuhan yang tidak pernah putus. Biarlah ini menjadi semangat bagi kami untuk tetap bertahan, menjalani segala kondisi yang ada, dan tetap memuliakan Engkau Bapa bersama-sama orang-orang yang ada di sekitar kami, dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dan memuliakan Engkau Roh Kudus atas segala tuntunan-Mu dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Biarlah kami melalui segalanya dengan selalu menikmati segala yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Inilah Bapa doa dan permohonan kami. Mohon Tuhan dengarkanlah doa kami ini. Sempurnakanlah doa ini Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu dan mendapat pembaharuan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus atas segalanya. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu dalam hati kami, jiwa dan pikiran kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Biarlah atas segala kebaikan-Mu kami menikmati dan memuliakan Engkau selalu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan malam kita pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, berjudul Kemungkinan Alasan Bagi Yang Tampaknya Kontradiksi. Mari saudara, bacalah 2 Timotius 2 ayat 10-15. Firman Tuhan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagaimana seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dari ayat di atas, saudara, Paulus mengamarkan Timotius agar layak dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dikutip dari buku New American Standard Bible. Dan pesan penting apakah di sini yang dia sedang berikan kepada kita? Tidak seorang pun pelajar Alkitab yang jujur dan bijaksana yang menyangkal fakta bahwa ada hal-hal dalam Alkitab yang sulit dipahami. Situasi ini seharusnya tidak
tidak mengganggu kita. Bahkan dalam arti tertentu, bagaimanapun kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan terbatas. Tidak seorang pun memiliki pengetahuan yang lengkap dalam semua bidang pelajaran, apalagi mengenai hal-hal yang bersifat ilahi. Karena itu ketika manusia yang terbatas dan kurang pengetahuan mencoba memahami hikmat Allah yang tidak terbatas dalam Alkitab, sudah pasti akan menemui beberapa kesulitan. Namun kesulitan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab bukan menjadi bukti bahwa apa yang dinyatakannya tidak benar. Mereka yang menolak pengajaran Alkitab akan ilham dan wahyu Tuhan sering menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah kesalahan dan saling bertentangan. Karena bagi mereka Alkitab tidak lebih dari sekadar buku manusia. Mereka percaya bahwa Alkitab pasti mengandung kesalahan-kesalahan dan ketidaksempurnaan. Dengan pola pikir semacam itu, seringkali tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari penjelasan dengan mempertimbangkan kesatuan dan kehandalan Alkitab yang adalah ilham dari Tuhan. Orang-orang yang mulai mempertanyakan halaman-halaman pertama Alkitab, kisah penciptaan misalnya, segera akan dituntun ke dalam keraguan dan ketidakpastian pada bagian besar Alkitab lainnya. Beberapa perbedaan dalam Alkitab mungkin disebabkan oleh kesalahan kecil dari para penyalin atau penerjemah. Ellen White menyatakan, beberapa orang memandang kami dengan serius dan berkata, "Tidakkah engkau pernah berpikir bahwa kemungkinan telah terjadi kesalahan dalam penyalinan atau penerjemahan?" Ini semua mungkin, dan pemikiran yang sempit akan ragu-ragu dan tersandung pada kemungkinan itu. Atau kemungkinan yang lain siap tersandung pada misteri firman yang diilhamkan. Karena pikiran mereka yang lemah tidak dapat melihat keseluruhan tujuan Allah, ya, mereka akan dengan mudah tersandung pada fakta-fakta sederhana. Sementara pemikiran awam pun bisa menerima, memahami yang ilahi, di mana ucapan Tuhan itu jelas dan indah, penuh dengan selemak dan sumsum. Keseluruhan kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesukaran bagi jiwa atau menyebabkan kaki tersandung, sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamblang. Dikutip dari buku Ellen G. White, Selected Message, Jilid 1, halaman 16. Ada pertanyaan bagi kita, mengapakah penting bagi kita datang kepada Alkitab dengan roh kerendahan hati dan penyerahan? Pertanyaan bagi kita, mengapakah penting bagi kita datang kepada Alkitab dengan roh kerendahan hati dan penyerahan? Saya akan memulai menjawab pertanyaan ini. Kita harus dan wajib datang kepada firman Tuhan untuk menafsirkan, untuk mengerti segala firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Bila ada banyak pandangan-pandangan yang kita saksikan mengenai pemahaman tentang Alkitab, dan kita harus datang kepada Alkitab itu sendiri, firman Allah yang tertulis, yang memberikan kita penjelasan. Bila kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk memberi kita keterangan dan memuliakan Tuhan, biarlah nama Yesus diagungkan dalam hidup kita selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman ini Bapa membawa kami pada pemahaman yang lebih baik akan kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami Tuhan menikmati segala berkat Tuhan dimanapun kami berada dan keluarga kami berada, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan, jawablah doa kami dan berikan kesempurnaan kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Beli garam ke pasar baru, belinya di tempat Ibu Vita. Hargailah seorang guru yang sangat berjasa bagi kita. Horas.